Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan, biar Engkau jamah hati setiap kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami selalu fokus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema ibadah kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 9, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba, akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ironis sekali, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada Firaun agar mengizinkan umat Tuhan pergi untuk beribadah kepada Tuhan, Firaun justru berkata, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Keluaran 5 ayat yang kelima. Pikiran dan perhatian Firaun hanya tertuju kepada keuntungan bagi dirinya sendiri. Firaun bahkan melarang umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, sebab hal itu adalah perkara yang merugikan dan buang-buang waktu kerja mereka saja menurut pandangan Firaun. Pada tulah yang kelima inilah Tuhan mempertontonkan kepada Firaun dan seluruh Mesir, juga mengajarkan bagi kita pagi ini bahwa beribadah kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada tulah kelima, Tuhan menyingkapkan keangkuhan Firaun yang berkata, "Buat apa buang-buang waktu beribadah kepada Tuhan? Bukankah bekerja menghasilkan batu bata lebih penting?" Firaun tidak mengenal bahwa dari Tuhanlah berkat itu berasal. Tuhanlah yang menurunkan hujan pada waktunya. Tuhan yang menumbuhkan gandum untuk makanan kita. Tuhan yang memberkati dan melindungi umatnya dan juga milik umatnya. Tulah kelima turun hanya atas ternak orang-orang Mesir, sedangkan atas umat Tuhan yang rindu untuk beribadah dan mempermuliakan nama Tuhan, tulah itu tidak dapat turun. Perlindungan dan penyertaan Tuhan dipertontonkan pada hari itu. Bukankah sampai hari ini pun umat Tuhan diperingatkan oleh Nabi Maleaki demikian? Maleaki 3 ayat yang ke-18. "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lalu, apa yang membedakan orang benar yang beribadah kepada Tuhan dengan orang fasik?" Ayat sebelumnya berkata, Maleaki 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. "Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti orang menyayangi anaknya yang melayani dia."
Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau hidup takut akan Engkau dan menghormati nama-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.